Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosyid Wahyu Nugroho. Kali ini saya pengen mempraktikkan atau pengen menjelaskan terkait bagian-bagian bunga dan daun. Teman-teman mungkin bisa lihat segini, bisa lebih dekat. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu ini dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah tangkai bunganya. Kemudian yang paling dasar ini bernama dasar bunga. Kemudian yang ini, daun ini, dan ini adalah bagian daun bunganya. Atau bisa disebut dengan kelopak bunga. Kemudian yang ini, yang biasa kita lihat ada bijinya, itu merupakan biji bunga. Nah, kemudian yang panjang ini bisa disebut dengan tangkai putih. Nah, ini apa? Nah, ini adalah mahkota bunganya ini, mahkota. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah benang sarinya. Serta yang merah ini yang di atas, ini merupakan putik bunganya. Oke. Kemudian dilanjut, kita akan membahas terkait bunga yang selanjutnya. Oke, untuk bunga yang kedua ini ada bunga kamboja ya, kalau misalkan nggak salah. Nah, bunga kamboja ini berbeda dengan bunga kembang sepatu yang tadi di awal. Kalau bunga kembang sepatu itu bisa disebut bunga yang sempurna. Kalau bunga kamboja ini adalah bunga yang tidak sempurna karena tidak mempunyai benang sari dan putih. Bunga kamboja ini hanya memiliki 3 bagian, yaitu tangkai bunga, pangkal bunga, dan mahkota. Kemudian lanjut lagi ke bunga yang selanjutnya. Oke, ini bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga ini namanya bunga bougainville. Bougainville ini juga termasuk bunga yang tidak sempurna karena tidak mempunyai benang sari. Bougainville ini hanya memiliki beberapa bagian bunga. Contohnya, ini ada tangkai bunga, kemudian ada di bawah sini ada pangkal bunga, kemudian ini mahkotanya, kemudian ini tangkai putih, kemudian terus ini putiknya. Oke. Ini selanjutnya juga termasuk bunga yang tak sempurna ya, karena tidak mempunyai putik dan tidak juga mempunyai benang sari. Bunga ini sejenis sama bunga melati, tapi saya tidak bisa memastikan kalau ini bunga melati atau bukan. Nah, bunga ini memiliki 3 bagian sama seperti bunga-bunga yang tadi barusan saya jelaskan. Ini ada tangkai, atau biasa disebut tangkai bunga, kemudian di sini ada pangkal bunga atau dasar bunga, terus di sini ada mahkotanya, ada mahkotanya. Nah, ini bunga yang kelima, ini bunga losandra. Bisa dilihat ya, bentuknya tadi berbeda dengan bunga yang sejenis dengan melati. Kalau bunga yang sejenis melati itu segi limanya sempurna gitu. Kalau ini bisa kita lihat dari bentuknya udah berbeda gitu. Nah, bunga losandra ini juga dia bisa dibilang bunga yang tidak sempurna gitu karena tidak mempunyai putik dan benang sari. Bunga losandra hanya mempunyai tangkai, terus pangkal bunga, kemudian mahkota. Mungkin itu. Kemudian kita lanjutkan ke, nah, ini termasuk kita lanjut ke bagian daun ya. Sekarang ini daun yang sekarang saya ambil ini adalah daun mangga. Nah, dalam tipe bentuknya daun mangga ini tipenya mirip gitu dalam bentuk berdasarkan bentuknya. Kemudian kalau misalkan dilihat, nah ini yang saya tunjukkan ini adalah ibu daun. Nah, kemudian yang ini bisa dibilang cabang daun satu. Nah, yang ini
ini bisa masuk ke cabang daun 2. Nah, untuk yang kayak gininya nih, kelihatan teman-teman. Nah, itu namanya urat-urat daun. Nah, ini salah satu bentuk, ini bisa dibilang ujung daun. Nah, untuk daun yang selanjutnya, ini adalah daun sirih. Buat orang-orang zaman dulu tuh biasa buat giginya lebih kuat. Nah, tipe daun ini juga termasuk tipe daun yang berdasarkan bentuknya tipe daun yang melengkung gitu. Nah, kemudian daun sirih ini juga memiliki beberapa bagian. Pertama ada tangkai atau biasa disebut dengan ibu daun. Kemudian ini ada ini ada cabang daun 1, ada ini cabang daun 1 sampai sini ya. Kemudian masuk ke sini, ini masuk ke cabang daun 2. Kemudian yang ini, yang urat-uratnya, ini termasuk urat daun. Nah, ini melengkung terus sampai ke ujung, ini adalah ujung daun. Nah, ini adalah penjelasan dari daun sirih. Daun singkong yang selanjutnya. Nah, daun singkong ini termasuk daun yang bertipe menjari. Nah, yang dimana daun singkong ini dia mempunyai beberapa bagian. Yang pertama tangkai daun, kemudian masuk ke jari cabang daun pertama. Ini juga cabang daun pertama. Kemudian ketika teman-teman memperhatikan dengan jelas, ini ada cabang daun kedua yang teman-teman bisa lihat nih. Ada cabang daun kedua. Terus kemudian ini juga teman-teman bisa melihat urat dari daun, dan ini ujung dari daun itu sendiri. Ada 5. Kenapa bisa dibilang menjari? Karena menyebar gitu seperti jari-jari manusia. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait daun pandan nih. Ini salah satunya daun pandan. Nah, daun pandan ini bisa dibilang tipenya dalam klasifikasi bentuknya sejajar. Nah, daun pandan ini dia mempunyai beberapa bagian ya. Ada helai daun yang biasa teman-teman lihat nih, garis-garis. Kemudian ada tepi daun. Kemudian ini ada ujung daun di sini nih. Nah, di sini ada tangkainya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke daun yang terakhir, yaitu daun kaktus. Yang dimana daun kaktus ini berbeda dengan daun-daun yang lain, karena kaktus itu mempunyai daun berupa duri kecil yang ada di dalam kaktus itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.